kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Calon program guru penggerak, di mana dalam program guru penggerak ini mungkin nanti pada kenyataannya di antara guru yang sudah mengikuti pelatihan ini, diklat ini dengan yang belum akan berbeda, akan nampak berbeda. Sudah dirasakan teman-teman? Sudah ya, sudah dirasakan, akan nampak berbeda. Mungkin kalau yang belum mengikuti guru penggerak itu dalam mengajar, dalam memberikan pembelajaran itu masih dengan paradigma lama ya. Masih mungkin guru berdiri di depan, anak mendengarkan. Masih ada nggak? Masih ya, masih ada ya. Di jenjang SMP masih ada? Apa di jenjang SMP masih ada? Saya kira kalau guru SMP banyak yang masih muda-muda ya. Tapi kalau guru SD memang sudah hampir purna semua ya. Makanya di mana-mana guru SD itu kekurangan guru dalam arti status. Karena kalau kami lihat di SD itu sudah terpenuhi ya, di sekolah-sekolah itu sudah terpenuhi guru-guru, hanya statusnya yang mungkin masih non ASN gitu ya. Tapi dalam program guru penggerak ini, dalam penjaringan ini, dalam rekrutmen ini, kalau saya lihat justru guru-guru non PNS lah yang mendominasi, yang lolos tes seleksi calon guru penggerak. Nah, mengapa demikian? Kalau saya amati secara awam ya, karena saya tidak berbasis pendidikan ya. Kalau saya amati secara awam, memang dari usia juga mereka masih muda-muda dan semangatnya juga masih sangat tinggi. Jadi sebetulnya yang ASN itu jangan terus semangat memberikan pembelajaran itu jangan karena sudah bergaji, jadi akhirnya lah saya tidak berangkat mendapat gaji. Sebetulnya tidak ya. Sebetulnya tidak tuh. Dapat selain gaji dapat juga sertifikasi kan ya. Jadi saya mohon yang non ASN itu jangan punya perasaan atau pikiran yang ASN juga seperti itu, jangan ya. Tapi tunjukkanlah kita yang non ASN itu justru lebih semangat lagi untuk mengejar cita-cita. Kalau yang guru penggerak kemarin pada saat tes P3K rata-rata lolos ya. Hampir semua lolos tanpa afirmasi gitu. Jadi yang guru penggerak waktu itu kan guru penggerak belum jadi afirmasi ya, mereka itu tanpa afirmasi pun sudah lolos, artinya nilai mereka memang sudah bagus gitu ya. Lain dengan yang Wiyata Bakti tidak mengikuti program guru penggerak, lolosnya itu karena afirmasinya itu afirmasi yang karena usia gitu ya. Mereka belum mengantongi juga serdik, belum juga itu ya, sebagai guru profesional belum mengantongi itu. Kalau sudah mengantongi itu ya otomatis memang itu 100% ya untuk P3K. Nah, insya Allah kalau yang mengikuti program ini baik apa yang Wiyata Bakti atau mungkin yang mereka masuk ke guru tetap yayasan ya, atau guru-guru yayasan, dan mereka mengikuti program ini, insya Allah ketika P3K tes itu lolos. Karena mereka dengan soal-soal yang ada itu sudah terbiasa berpikir cepat, berpikir tepat gitu ya. Sudah cerdas semua lah insya Allah. Nah, dalam pembelajaran ini, dalam pelaksanaan guru penggerak ini, karena kebetulan ini ada pengawas, ada kepala sekolah, mohon izin Bu Lili, kayaknya ada Pak Sambung juga. Mohon izin Bapak. Ini saya di daulat teman-teman suruh berdiri di sini, nanti bagian Bu Lili, Pak Sambung dan lain sebagainya, kepala sekolah yang lain silahkan memberikan masukan ke teman-teman. Jadi memang para guru ini sangat-sangat membutuhkan khususnya perhatian, apalagi support dari Bapak Ibu pengawas dan kepala sekolah. Jadi kolaborasi antara guru, kepala sekolah, pengawas, dan bahkan mungkin nanti komite sekolah dan wali murid ya, sangat-sangat dibutuhkan oleh teman-teman calon guru penggerak. Jadi tanpa support ataupun dukungan dari lingkungan, saya kira untuk berjalan itu nanti tertatih-tatih ya Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu guru ini walaupun ilmu sudah ada, sudah bisa pembelajaran dengan metode-metode yang didapatkan di lokakarya ataupun mungkin di pelaksanaan pada saat
menjalankan program guru penggerak ini sudah bisa diterapkan, tapi tanpa dukungan. Nah, jadi jangan sampai ada laporan dari teman-teman itu kepala sekolah tidak mendukung. Nah, ketika teman-teman akan mendampingi atau mungkin mengimbaskan kepada teman yang lain, dirasa sangat mengganggu pembelajaran di sekolah. Saya yakin teman-teman sudah bisa membagi waktu. Sudah bisa membagi waktu ketika kewajiban memberikan pelajaran di sekolah dan untuk menjalankan program dari guru penggerak ini. Saya yakin mereka sudah seperti itu, jadi sekali lagi mohon dukungan dari kepala sekolah, dari pengawas. Mudah-mudahan bisa disampaikan juga nanti dari komite dan juga dari wali murid. Karena dalam pembelajaran ini parenting juga sangat dibutuhkan. Nah, jadi guru tidak hanya memberikan pembelajaran terhadap anak-anak tanpa dukungan dari orang tuanya ya, karena belajar anak itu di sekolah hanya bisa dihitung berapa jamnya, apalagi dalam pandemi, masa pandemi ini ya. Ini berapa jam pelajaran sekarang di sekolah? Masih 50-50 kan? Nah itu hanya kalau di tingkat, karena saya itu saya kebetulan kasih Paudikmas ya. Nah, kalau di Paudikmas itu kan 1 jam pembelajaran itu hanya 30 menit. Kalau di SD sama ya? SMP 45 ya Bun? Nah, 45 ya? Nah 40 menit itu kira-kira bisa mengenang nggak? 4 jam sehari. 4 jam sehari berarti 40 kali 4 ya. Nah 1 jam 2 jam ya? 2 jam lebih ya? 2 jam lebih kalau itu full dan memang sudah bisa diberikan dengan secara baik ya. Dengan kondisi seperti ini, insya Allah kalau di kota mungkin di desa, insya Allah di desa malah lebih lebih terakomodir, lebih bisa disampaikan ya kalau di desa. Karena karakter guru di desa juga untuk meningkatkan kemampuan anak-anak itu biasanya gurunya juga mengalah ya. Misalkan mengadakan les, kalau zaman dulu, zaman saya itu seperti itu. Anaknya tidak mau les, gurunya yang datang. Gitu ya. Apakah masih seperti itu sekarang? Nah, artinya untuk yang mengikuti diklat calon guru penggerak ini, karena ini pembelajaran yang berjiwa kepemimpinan, yang nantinya itu akan berpihak kepada murid, seperti apa sih yang diinginkan oleh anak-anak. Jadi bukan guru inginnya seperti ini. Kalau zaman dulu mungkin ada ya sekolah-sekolah yang unggulan, sehingga guru bisa memberikan pembelajaran 200 km per jam. Ada nggak? Ada ya. Saya pernah di SMA 1, di situ bercerita dengan guru-guru dulu bisa memberikan pembelajaran istilahnya cepat gitu. Apa yang guru mau anak. Tapi sekarang kan sudah sistemnya zonasi. Nah, dengan adanya guru penggerak, apalagi sekarang sudah berjalan proses seleksi kepala sekolah penggerak ya. Kepala sekolah penggerak. Bagi saya, menurut saya kalau memang kepala sekolah penggerak itu belum jalan ya. Tapi kalau saya amati dari coaching klinik, dari semua yang saya lihat dari soal-soal dan lain sebagainya, walaupun dengan sistem zonasi ya, yang artinya mau tidak mau anak itu yang ada ya itulah murid kita gitu ya. Itu akan menciptakan sekolah unggulan. Jadi kalau kemarin-kemarin sekolah unggulan ya memang dari mana-mana, dari pojok timur sampai pojok barat, selatan dan utara, anak yang pintar langsung masuk di sekolah itu. Enak sekali kan guru, 200 km per jam itu akan jalan gitu ya. Tapi kalau sekarang mau tidak mau kan harus diselami seperti apa anak ini, seperti anak ini. Nah, dengan adanya sekolah penggerak, kalau menurut saya kepala sekolah penggerak justru itu akan memunculkan semua sekolah itu akan unggul. Jadi mudah-mudahan di Cilacap itu besok yang lolos kepala sekolah penggerak itu sekolahnya itu banyak. Kemarin itu ada sekitar 100 yang lolos sampai submit itu sekitar 200 sekian ya. Nah, mudah-mudahan lolos menjadi lolos menjadi kepala sekolah penggerak. Namanya kepala sekolah penggerak karena kepala sekolah sebagai pelaksana ya, ketua pelaksana. Tapi sasarannya adalah semua guru yang ada di situ, semua unsur yang ada di sekolah itu gitu. Jadi sekolah penggerak tapi namanya kepala sekolah penggerak. Itu insya Allah kalau itu lolos hampir semua aja, 280-an yang submit itu lolos 90% saja, insya Allah akan menciptakan sekolah-sekolah unggulan yang ada di Kabupaten Cilacap. Apalagi kalau di sekolah itu ada guru penggeraknya, sudah ini tinggal jalannya. Jadi harapan saya sekali lagi Bapak Ibu Kepala Sekolah,
Bapak pengawas untuk bisa mendukung teman-teman guru penggerak ini bisa menjalankan programnya, apa yang ada dalam rencana mereka untuk menjalankan diklat ini dalam pembelajaran di bawah bisa didukung, disupport. Jadi akan nyata memang perbedaannya ketika mereka sudah mengikuti ataupun yang belum. Selamat datang dari Satpol PP ini. Kita selalu dalam pelaksanaan di itu ya, selalu ditengok, selalu diawasi, selalu dilihat bagaimana prokesnya. Insya Allah dan sudah prokes, walaupun berdekatan ini semua sudah antigen bagi yang mereka bisa antigen. Kalau yang sudah bebas antigen, insya Allah sudah sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin dari saya itu ya, sekali lagi, jadi intinya mumpung saat ini berkumpul, kolaborasi harus terjadi, karena tidak ada kolaborasi itu tidak akan jalan program guru penggerak ini. Dan sudah kami sampaikan ya berkali-kali, jadi kepala sekolah, pengawas untuk bisa mendukung. Dan ke depan memang mau ada lagi, ini sedang proses rekrutmen calon guru penggerak angkatan 7 ya. Jadi mohon untuk bisa disupport teman-teman yang belum mengikuti ya. Insya Allah saya sudah membuat surat untuk mengadakan coaching klinik. Nah, selama ini kan yang daftar hanya sekian-sekian, ternyata kabupaten lain lebih banyak. Kita 100 sekian, kabupaten lain ada yang sampai 500. Kok Cilacap yang pertama ada kok segini. Jadi apakah mungkin kami harus menempuh coaching klinik atau apa dan lain sebagainya. Untuk SMP itu pelatihan sudah berjalan kemarin, kayaknya Pak Nuryanto itu sudah jalan di wilayah timur. Adipala ya, untuk wilayah Komda Maos ya insya Allah. Tapi kemarin saya tidak bisa hadir, sudah ditunggu, cuma kemarin itu pas waktu penandatanganan TPP teman-teman banyak segini. Jadi mohon maaf kami kemarin tidak sempat memang. Tapi saya yakin Pak Nur, karena Pak Nur itu kan fasilitator guru penggerak angkatan 6 sebetulnya. Belum tahu beliau di mana ditugaskannya, apakah di Kabupaten Cilacap ataukah di luar. Karena fasilitator dari kita itu kemarin juga ada Pak Mustaqim dari Kaunganten, itu ditempatkan di Indramayu. Nah, mudah-mudahan Pak Nur bisa di sini. Tapi walaupun tidak di sini, alhamdulillah beliau sudah punya tanggung jawab untuk wilayah Kabupaten Cilacap gitu. Jadi kemarin ketemu dengan saya, dengan Bu Kabid saya juga, saya ingin mengadakan ini, oke. Nah, dengan masukan dari Pak Nuryanto itu akhirnya saya juga buat surat kepada kepala sekolah dan kepada Korwil untuk mensosialisasikan program rekrutmen yang angkatan 7 dan memfasilitasi pelatihannya gitu. Untuk fasilitasi pelatihannya itu trik lolos seleksi calon guru penggerak angkatan 7. Jadi kalau nanti teman-teman diminta narasumber, karena saya minta narasumber itu dari teman-teman alumni guru penggerak, bukan alumni, dari teman-teman guru penggerak angkatan 1 dan 2 dan juga para pengajar praktik. Kemarin Mbak Nena kayaknya saya minta Mbak Nena itu dibantu wilayah sana gitu loh. Walaupun dari Sampang deket ya, nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman diminta bantu harus mau ya. Insya Allah mau ya. Minta bantu untuk menyampaikan, memotivasi, terus juga mungkin memberikan solusi bagaimana untuk bisa lolos gitu ya. Saya kira dengan seperti itu juga merupakan ajang juga ya buat teman-teman bisa menyalurkan apa yang sudah didapat gitu. Kalau hanya di sekolah dengan rekan guru yang ada di situ mungkin terbatas ya, atau mungkin kita komunikasinya sangat enak ya sekali-kali dengan yang lain. Dan jenjangnya itu besok kalau ada pelatihan itu di semua wilayah, tidak hanya guru SMP dengan teman-teman SMP, tidak. Karena seperti sekarang ini kita campur ya, bareng ya. Karena pembelajaran yang kita lalui juga bukan mata pelajaran kan, tapi metode gitu ya, metodenya. Jadi metode ketika kita dapat bisa diterapkan di jenjang PAUD, TK ya, bisa di jenjang SD, SMP dan SMA. Makanya ini kan campur. Di sini ada guru SMA-nya nggak? Ada. SMK? SMA. Oh SMA ya, SMK juga kayaknya 7 ada ya? Ada. Oh, pas nggak ada ya? Karena sebelum-sebelumnya memang SMK belum ada, tapi sekarang sudah ada. Saya kira ini dari Satgas juga sudah hadir, barangkali mau memberikan
wejangan-wejangan atau apa. Mudah-mudahan semua yang ada di sini sehat semua. Karena saya juga ternyata penyintas. Saya penyintas sih. Jadi kemarin pas Omikron saya kena 2 minggu. Alhamdulillah sudah sehat ya. Tidak enak sekali. Sangat tidak enak. Baik di rumah, di luar maupun dirasakan di badan. Karena saya memang bergejala. Tidak hanya bingung karena kondisi badan, tapi di rumah juga kita merasa bingung ya. Di rumah kan ada keluarga. Terus bagaimana yang lain gitu kan? Saya dengan anak saya di rumah memang kena berdua. Suami saya pulang ya suruh saya keluar lagi. Kebetulan ada tempat penampungan untuk suami saya, jadinya alhamdulillah suami saya sehat walafiat gitu ya. Pulang sampai garasi, Mas, nggak usah pulang gitu loh. Nah, mau nengok, nggak usah ditengok karena saya juga kasihan daripada kena. Nah, untungnya itu ada tempat penampungan untuk suami saya tidur gitu ya. Kalau yang belum ada, yang tidak ada, harus di mana coba? Namanya rumah kan untuk berkumpul, untuk pulang ya. Kalau bagi saya rumah itu untuk berkumpul, untuk pulang ya. Jadi kemanapun pergi pulangnya tetap ke rumah. Ya. Nah, untungnya ada tempat penampungan. Penampungan di rumah dinas ya di Cimanggu di sana aja. Baru sampai garasi disuruh pulang lagi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, cerdas, semangat, luar biasa. Terima kasih untuk dan kita semua tepuk tangan mohon izin saling mendoakan. Semoga kita juga sehat selalu dan berkah insya Allah ya. Oke, nanti tolong disebutkan kata kuncinya saja Bapak dan Ibu karena kita keterbatasan waktu. Tolong sebutkan nama, institusi, dan satu lagi langsung untuk membacakan kata kuncinya. Mohon maaf dan mohon izin tanpa salah ya. Terima kasih, mohon silakan dimulai. Terima kasih, nama saya Supriyatno dari SD Negeri Karangtang 3, Kecamatan Sabang. Kata kunci bagi saya, ketika saya pensiun, anak mengenang saya sebagai guru yang menyenangkan. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya, monggo. Terima kasih. Nama Ida Ramayanti dari SMP Negeri 3 Nusa Ungu. Kata kunci untuk dikenang adalah bahagia, karena hidup tanpa bahagia adalah hambar. Terima kasih. Oke, lanjut. Ya, nama saya Umi Fatimah dari SMP Negeri 1 Binangun. Ya, ketika saya pensiun nanti, saya ingin dikenang menjadi pendidik yang bisa menjadi teladan karakter baik bagi muridnya. Terima kasih. Karena saya dari sana pendidikan juga dari masyarakat. Mungkin saya sehabis sama tulis saya ya yang saya tulis itu saya ingin menjadi teladan bagi anak didik saya, karena menjadi teladan itu tidak hanya menjadi contoh tapi akan dikenang untuk selamanya. Terima kasih. Ibu, monggo dilanjut Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Ahmadja, SMP Negeri 3 Nusa Ungu. Bila anak saya kurang, saya ingin murid saya mengenang guruku memberikan payung ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sambung dari Dinas Sepeda Duta Kabupaten Cilacap. Kata kunci yang ingin dikenang siswa saya ketika saya pensiun adalah saya sudah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan. Bapak, dilanjutkan Bapak. Terima kasih. Nama saya Asiri dari SMP Negeri 5 Roya. Ketika saya pensiun nanti, ya dikenang oleh anak-anak didik saya dan oleh teman-teman saya bahwa selalu tersenyum dan ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nama saya Lili Kuslanti
dari SMP Negeri 1 Maus. Ketika saya memasuki usia pensiun, saya bertemu dengan anak-anak mantan siswa yang pernah saya ajar. Saya ingin dikenang sebagai guru yang merupakan sumber perubahan perilaku. Hello. Yang kedua, juga sebagai sumber sekolah kehidupan bagi siswa-siswa saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya Gus dari SMP Negeri 1 Binangun. Saya 5 bulan lagi pensiun. Ini sesuai. 5 bulan lagi. Kalau bersatu saya tidak bisa pensiun. Kata bagi saya, setelah insyaallah nanti saya pensiun, di situ sudah cerita kasih saya. Insyaallah nanti kemudian saya terima kasih. Pramuka Bang. Terima kasih. Nama saya Sugiono dari TK Negeri Nusa Ungu. Kata kunci yang saya tuliskan dalam kertas yang dibagikan tadi, ketika saya pensiun nanti, bagaimana murid akan mengenang kita. Saya sebagai guru PAUD menuliskan kata kunci ketika saya pensiun nanti, yaitu menghargai. Di mana anak didik saya nanti akan dapat menghargai jasa-jasa kita yang kita berikan kepada anak didik kita ketika kita menanamkan karakter-karakter pada anak didik kita, nantinya akan menjadi karakter yang membudaya di kelak dewasa nanti. Terima kasih. Oke, luar biasa bukan? Monggo Bapak. Terima kasih. Saya Teguh Prianto dari SMP Negeri 1 Antibala. Satu kata kunci ketika saya nanti pensiun lagi adalah yang mungkin bisa pensiun lagi. Pensiun nanti bukan pensiun lagi. Adalah semoga saya bisa menginspirasi murid-murid saya walaupun sedikit sama dengan ibu mungkin tadi. Dan ada yang lain juga sama. Tetapi walaupun sedikit mungkin anak-anak bisa menginspirasi dari apa yang sudah saya berikan kepada anak didik kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Marpunga dari SD Kedau 01 Kroya. Setelah pensiun saya mempunyai impian, semoga saya akan menjadi teladan, yaitu berakhlakul karimah, sehingga anak-anak didik saya akan menjadi anak yang soleh dan soleh seperti Bunda dan Yanda di sini. Cerdas dan bertakwa. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Babi Sujanto, saya dari SD Negeri Binangun 1. Jika di masa depan ketika saya pensiun, saya ingin menjadi guru yang dikenang dengan karakter tidak mudah menyerah. Dan semoga yang kedua adalah manfaat. Saya ingin anak-anak didik saya, mereka tumbuh berkembang menjadi pribadi yang bermanfaat, bukan hanya di lini keluarga mereka sendiri, tapi di masyarakat yang luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan saya Setianto dari SMP Negeri 1 Antibala. Kata kunci saya dari satu kata, yaitu semangat. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Nama saya Wina Dewi Sumirati dari SMP Negeri 1 Maus. Jika saya pensiun, saya ingin dikenang murid saya sebagai sosok yang menginspirasi mereka untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat. Dan dengan itu juga akan mendatangkan ilmu itu akan menjadi amal pahala bagi saya. Terima kasih. Saya Nur Muludin dari SMP Negeri 5 Kroya. Kata kunci impian di masa depan dan bagaimana nanti murid akan mengenang saya adalah
Saya ingin menjadi sosok ayah bagi mereka. Karena saya menganggap mereka sebagai anak sendiri. Terima kasih. Dikenang menjadi guru yang terbaik. Dan di sini saya tulis doa paling besar nih. Tulisannya karena menurut saya anak-anak itu adalah ladang investasi kita, meskipun anak-anak orang ya. Jangan lupa selalu didoakan, mudah-mudahan menjadi investasi kita betul-betul nanti di akhirat. Semuanya, perkenalkan saya Nur Aziza dari SD Islam Plus Masjid Al-Proya. Kata kunci saya, Bismillah, saya ingin menjadi guru terbaik. Terima kasih. Baik. Perkenalkan, saya Suwarni dari Bangun Sampang. Kata kunci saya yang saya tulis adalah bahagia. Saya mengharapkan di masa pensiun saya, bukan cuma saya, juga anak didik saya nanti di akhirnya juga bahagia. PJJ sehingga diharapkan memperbanyak aktivitas fisik seperti itu kemarin dari komite. Kemudian juga diharapkan untuk penanaman karakter yang lebih di sekolah untuk menghadapi kondisi pada saat ini. Kemudian dari Ibu Kepala Sekolah tidak hanya mementingkan bahwa sekolah kemudian tidak hanya mementingkan dari sisi nilai pengetahuan atau kognitif saja, tetapi diharapkan sekolah kemudian menjadi sekolah kehidupan yang menginspirasi untuk bisa menjadi bekal di kehidupan yang akan datang. Kemudian dari orang tua mengharapkan untuk pembelajaran bisa lebih menyenangkan, lebih baik untuk putra-putri mereka. Terima kasih. Dari apa yang saya coba lakukan kemarin itu di sekolah itu saya mencoba melakukan diskusi dengan kepala sekolah, itu yang pertama. Kemudian dengan waka kurikulum juga saya ajak diskusi. Dengan rekan-rekan guru saya bahkan memberikan angket sekaligus bincang santai. Jadi pada saat di ruang guru saya ajak dengan model bincang santai, tapi saya juga menyiapkan angket. Kemudian kepada siswa, saya juga memberikan angket dan saya mengumpulkan 32 anak dari pengurus OSIS. Itu saya ajak diskusi. Jadi saya formatnya itu seperti wawancara begitu, ngobrol lah diskusi. Di situ saya mencoba apa ya Bu? Di situ ya, pokoknya biar santai begitu dengan anak dan saya bisa mengetahui begitu yang sebenar-benarnya. Saya coba susun pertanyaan-pertanyaan dalam angket yang kemudian kami diskusikan bersama. Dari situ ada hasil, kebanyakan dari siswa itu menginginkan itu pembelajaran yang menyenangkan tapi untuk semua guru begitu, dari semua guru. Karena SMA kan guru mapel ya, gurunya banyak dan mungkin metode yang digunakan guru-guru itu berbeda-beda. Jadi kebanyakan dari siswa itu seperti itu. Kemudian selain di situ siswa dari sekolah saya itu menginginkan pembelajaran yang lebih santai. Kemudian terkait dengan wali murid, itu saya juga menyampaikan angket, itu saya titipkan ke perwakilan siswa. Kemudian perwakilan siswa mengumpulkan kembali angket dari orang tua mereka yang sudah diisi. Kebanyakan pada prinsipnya wali murid dari anak-anak di sekolah saya itu mendukung dengan semua program sekolah, tapi keinginannya itu segera 100% KBM begitu, intinya itu. Jadi sementara yang sudah saya lakukan seperti itu, untuk lain-lainnya menyusul nanti mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan menyampaikan beberapa hal.
Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu yang di sini sedang bahagia kan? Bahagia ya? Ya, tapi di jidatnya Bapak Ibu sudah ada tulisannya. Meskipun bilang bahagia, ada yang bilang sedang sedih. Di sini di jidat ada tulisannya. Ada lagi mikirin suami. Ada yang pengen punya mertua lagi. Ya, Bapak Ibu, punya istri boleh. Kalau PNS sekarang boleh 2 ya. Syaratnya apa? Syaratnya banyak, Pak Kasirin nggak boleh nikah ya. Oke, Bapak Ibu, saya mau sedikit berbagi di sini sebelum saya menyampaikan satu hal. Tirukan dulu apa yang saya katakannya. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Tirukan. Ya. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau ya, kalau belajar, kalau jadi CGP saja. Iya, ini ya. Gitu ya, nanti sampai pada jari kelingking. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau jangan ngantuk. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Apa kata jari tengah? Sayang kalau jadi CGP jangan lemah. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Apa kata jari manis? Sayang kalau CGP gak boleh nangis. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau jangan pusing. Pusing ya. Kemudian saya lagi. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kata CGP ngompol. Masa CGP ngompol? Itu kan kalau untuk anak-anak ya. Tidak boleh benjol. Benjol apa ya? Saking kebanyakan tugas dari pengajar praktik, benjol gitu ya. Itu. Kemudian Bapak Ibu yang ada di sini, kita itu orang Indonesia manusia plus 62 terkenal dengan kurang bisa menghargai orang lain. Salah satu contoh saya berikan, contoh saja, ini pengalaman pribadi saya. Ketika saya nari di Indonesia ya. Kalau di Indonesia narinya di Istana Negara masih mending, tepuk tangannya itu oke sampai selesai. Tapi kalau narinya di gedung biasa, balai desa atau apa ya, selesai nari, MC-nya itu bilang kayak gini, mari Bapak Ibu tepuk tangan yang meriah. Ya nasi ngapa, nasi orang gelap tepuk tangan gitu. Tapi kalau saya nari di luar negeri, sampai saya masuk, kemudian baru ada tampilan keluar lagi, itu orang masih berdiri tepuk tangan terus. Prok terus sampai tampilan berikutnya hadir. Baru mereka duduk menyaksikan. Nah ini kita untuk menghargai itu, saya ada tepuk namanya tepuk salut. Jadi kita memang harus belajar menghargai orang lain. Kalau kita memang ya salut, SALUT, salut. Tepuk salut, prok jempol kanan, prok jempol kiri, prok 2 jempol, prok salut. Terus gitu ya. Terus cuma ting ting.
biar nggak ngantuk. Ya. Ya, pakai domat itu ya. Pakai ya boleh ya. Ayo. Yuk, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Oh iya, apa? Aku sama ya, ya, tomat ting jos. Ya. Kalau yang cowok bukan begitu, gitu. Iya, ya. Ulangi. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Tomat ting jos. Tepuk tangan. Nah, nanti ada lagi. Ya Bapak Ibu, monggo duduk dulu. Saya hanya ingin berbagi kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Mungkin bukan berbagi, tapi ini adalah impian saya. Saya memiliki impian dulu kala waktu saya jadi guru. Waktu kecil kepengen jadi guru. Setelah jadi guru, alhamdulillah. Sebelum ada CGP dulu ya, zaman dulu nggak ada CGP, adanya INAS, Instruktur Nasional Bahasa Indonesia, waktu itu kurikulum baru 2013. Salah satunya saya bersama yang sudah pensiun Pak Yonas Suharyono. Kebetulan saya mapelnya Bahasa Indonesia Bapak Ibu. Saya juga pernah dengan Mbak Ratna mengantar siswa SD literasi nasional di Tangerang ya. Kami punya 10 finalis nasional dan ada yang menetas juara. Kemudian baca puisi juga juara nasional. Alhamdulillah kita pernah menjadi orang yang mungkin bermanfaat bagi siswa-siswa kita gitu. Nah, pada saat itu saya punya mimpi. Kalau dulu ini yang CGP saya sampaikan ya. Jangan hanya berhenti di sini. Dulu saya waktu jadi INAS, kemudian PKP, apa saja dilalai ketiban sampur ya. Dilalai ketiban sampur, ikut ini gitu. Dari SIM PKB masuk, ikut lagi. Itu saya sering kepada kepala sekolah saya sampaikan, Bapak atau Ibu ya Ibu, cobalah sekolah saya, sekolah kami kita, coba dibuat begini. Jawabannya kepala sekolahnya, rasa kayak guan, rasa kayak bebis apik, Oke, ya warna-warna temen, akan reka kayak gitu. Iya. Jawabannya itu kakek reka, rasa kayak bulili. Kemudian satu lagi, kenapa? Sakitnya tuh di sini. Pak Kasirin, aku ngomong dong jadi guru. Nah, karena kayak gitu, terus ada lagi. Jadi setiap saya misalnya dapat tugas, saya selalu di ini nggak boleh, katanya itu karpe aku gitu ya. Nah, itu juga salah satu bukan dapat motivasi, tapi malah tidak boleh. Nah, nanti teman-teman kami yang kepala sekolah untuk mendukung, insya Allah yang ada di sini pasti yang mendukung. Yang mendukung memang CGP kan atau INAS atau apa saja guru terpakai mesti lungan-lungan, ya kan seperti itu. Terus dia sering meninggalkan pelajaran, sering meninggalkan anak didiknya. Nah, bagaimana supaya di sekolahan itu, kalau saya dulu mengganti jam mengajar. Jadi ada khusus waktu untuk siswa untuk mengganti jam mengajar. Saya juga ke Bu Weni seperti itu. Tapi alhamdulillah Bu Weni sudah memenuhi harapan saya. Jadi menjadi guru yang sangat luar biasa dan baik. Ini juga pemimpin masa depan. Gitu. Kalau ngeyel sama saya, aja ngeyel, nyong kasih ngomong. Saya begitu sama Bu Weni gitu ya. Nah, kemudian saya punya mimpi Bapak Ibu. Saya punya mimpi bahwa saya ingin memiliki sekolah. Sekolah itu merupakan taman belajar. Kemudian setiap siswa itu bahagia datang ke sekolah.
Jadi saya memang melarang guru-guru untuk marah pada siswanya. Karena ketika siswa itu takut kepada guru tersebut, dia tidak mau masuk. Dia kalau ketemu guru, bagi dia itu guru apa? Guru haram. Jadi guru itu ada guru wajib, guru sunnah, guru makruh, gitu kan? Nah, tapi bukan itu Bapak Ibu, sehingga molekul marahnya ini, energi yang untuk marah itu habis Bapak Ibu untuk marah-marah. Jadi kalau bisa nanti teman-teman CGP ini, tolong teman-teman CGP itu mengimbaskan, menginspirasi pada teman-temannya, supaya teman-temannya itu tidak melakukan pola pembelajaran zaman Cindilabang, ya. Pola pembelajaran zaman Cindilabang kan siji loro telu, astane sedeku, mirengake Pak Guru menawa didangu gitu kan. Kalau itu yang terjadi, bocah wedi terus. Apalagi gurunya wis bawa penggaris, guru matematika nutuki kanan nutuki ngene ya wis berat. Itu nah, ini kemudian saya punya mimpi itu. Jadi setiap siswa datang ke sekolah itu adalah datang dengan bahagia. Itu. Kemudian sekolah merupakan taman belajar, tentu ini tidak lepas dari sarpras. Kemudian orientasi sekolah adalah kegiatan berorientasi pada kegiatan siswa. Sehingga kepala sekolah harus pinter-pinter golek duit, berarti buat proposal kesana kemari turut dalan mari ngendi gawe ini proposal golek duit. Kenapa? Tak kasihin juga. Iya pada bayi nyung mari dibahas jadi kayak sales dan itu proposal gitu ya. Itu seperti itu, sehingga mohon izin saya sharing seperti ini. Mungkin juga ingin ini Bapak Ibu, sekarang ini kan akhlakul karimah atau yang disebut dengan karakter itu ada 18 ya, dari mulai religius sampai pada tanggung jawab. Itu ada 18 yang harus betul-betul dikuasai atau diimplementasikan pada siswa. Lalu satu hal, tidak hanya teoritis atau kalau bahasa saya kacang, kaken cangkem, tapi kita lebih kepada teladan, lebih kepada memberi contoh gitu. Apa sih? Kacang. Oh salah ya. Nah Bapak Ibu, karena saya mohon izin, saya ini memang jalannya bakul cikal lah, bakul pramuka. Jadi saya di mana-mana memang karakter itu menjadi menjadi orientasi kami orang pramuka, karena di pramuka yang benar loh, bukan pramuka yang oknum, pramuka yang benar. Pramuka yang benar itu pasti berkarakter bagus. Nah, di sana ada agen perubahan perilaku. Pramuka adalah agen perubahan perilaku. Nah, kurikulum 2013 adalah berciri khas karakter juga kan. Nah, mari kita bersama menjadi juga agen perubahan perilaku itu. Baik guru, kepala sekolah memberi contoh pada guru memberi contoh pada siswa, dan masyarakat sekolah itu sendiri. Lalu Bapak Ibu, satu hal yang ingin saya sampaikan lagi adalah sekolah bukan merupakan hanya untuk menuntut ilmu pengetahuan, kemudian membentuk karakter, bukan hanya untuk itu, bukan untuk keterampilan tok, tapi juga sekolah kalau bisa merupakan tempat belajar sekolah kehidupan. Ya, tempat belajar sekolah kehidupan. Apa itu sekolah kehidupan? Anak-anak kita misalnya SD mau ke SMP dibekali, kalau kamu SMP-nya mau di mana, SMP-nya bagaimana, nanti perilaku ini akibatnya apa, perilaku itu akibatnya apa. Kalau kamu menanam ini jadi apa, menanam itu jadi seperti itu. Jadi sekolah kehidupan ini tolong disosialisasikan kepada siswa-siswi kita. Ya, oke. Sekarang tepuk apa lagi Bu ini? Ramane kondangan, ngine kondangan, uli-uli nabane ya mendoan tempe, rempeyek kedele, uli-uli hore prak prak prak
hore di penanggalan, hore ora sida mangan. Ayo coba. Siji loro telu ramane kondangan ramane kondangan uli-uli kaya kedele uli-uli hore di penanggalan hore ora sida mangan. Ya, itu adalah lagu kearifan lokal ya. Mendoakan. Ya, seperti itu. Ya, ada yang punya ice breaking lainnya? Ya. Coba, ada yang punya? Apa? Coba Ibu, yang punya monggo. Ya, ini kayaknya bakul pramuka juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai Bunda Yanda, CKP yang hebat-hebat. Saya akan bukan mengajarkan ya, mari bersama-sama kita akan menyanyi ataupun memberikan satu kesenangan bagi kita sendiri, yaitu dengan kita terinspirasi oleh lagu anak-anak yang Bunda Yanda tahu, yang seperti ini. Dan aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang, kalau berjalan aku seorang kapiten. Ya, kita ganti ya untuk sairnya. Ya, aku seorang CGP. Oh gitu ya. Aku seorang CGP miliki merdeka gajah, selalu bergerak. Aku seorang CGP. Terima kasih mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi dihitung ya. Pakai gerakan. Ya, pakai gerakan. Satu, berdiri Kak. Iya, Kak mohon. Ini saja sudah budaya. Satu, dua, tiga. Aku seorang CGP memiliki merdeka belajar, selalu bergerak. Aku seorang CGP. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup dari saya. Mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Mungkin karena saya adalah seorang kapiten. Orang lucu nih. Ya, mohon maaf apabila ada tutur kata, sikap, sopan santun saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengajak Bapak Ibu, marilah menjadi agen perubahan perilaku terkait dengan pendidikan kita yang masih terus mencari jati diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan dimulai dari titik-titik. Kalau saya melihat tadi videonya, kalau dilihat sekolahnya nggak terlalu bagus, catnya pada nyelopek, terus kerannya juga meleot gitu ya, gentengnya juga kayaknya itu masih dari seng kayaknya gitu ya. Tapi itu bukan menjadi sebuah halangan bagi sebuah sekolah untuk bisa menjadi yang terbaik gitu ya. Berarti dia melakukan perubahan dimulai dari dari 0 kilometer. Iya.
Ya, dimulai dari diri sendiri, ya, diawali dari guru bahasa Inggris tadi ya, kemudian mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, kemudian mulai membenahi bagaimana bapak ibu gurunya memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya, kemudian mulai membangun apa itu tadi, taman, kemudian program belajar di taman dan seterusnya seperti itu. Ya, tapi itu dimulai dari diri sendiri. Demikian, terima kasih. Buat visi misi itu yang nyata, yang jelas dan mudah dipahami, sehingga orang tua akan menitipkan anaknya ke sekolahan bapak ibu itu yakin, oh berarti ini visinya seperti ini, ya. Karena di guru penggerak ini visi benar-benar digerakkan benar, ya. Karena selama ini visi misi hanya sebuah simbolis, sebuah ibaratnya kayak hukum itu sebuah formalitas saja, ya kan? Nah, kalau kita arahnya visi misi itu jelas, ya, otomatis tidak seperti yang lain. Oh berarti visinya selalu berbeda ya, antara sekolah A, B, C beda. Nah, Bapak Ibu nanti untuk mengabdi di dalam pembuatan visi misi ini benar-benar terkandung maksud yang pertama tadi mengambil profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6, ya, diantaranya iman dan takwa, ya, yang masuk. Ada lagi kreatif, gotong royong, terus berwawasan global. Kita nggak perlu semuanya dimasukkan, Bapak Ibu. Tapi yang penting ada. Jadi kita kalau di kurikulum Merdeka itu kita sudah dibuat A, B, C, D, E, gitu kan, ya kan? Antara sama-sama SD saja tingkatannya beda, ya kan? SD kelas 1 dari TK sampai dengan kelas 2 itu satu kelompok, ya kan? 3 sampai 4 satu kelompok, misalnya 5, 6 sampai SMP satu kelompok. Nah itu dikelompokkan kurikulum Merdeka itu apa? Dilihat dari masing-masing kemampuan siswanya. Jadi kita arahnya seperti itu, jadi nanti Bapak Ibu dalam membuat melihat beberapa masukan, ya. Calon guru penggerak bisa menjadi guru penggerak yang akan menggerakkan sekolahnya menjadi sekolah yang penggerak. Ya, bergerak, jadi murid-muridnya merasa puas nanti terlayani oleh Bapak Ibu guru semuanya. Dan kita perlu berkolaborasi dalam merencanakan segala sesuatu dan dalam melaksanakan kegiatan seluruhnya biar dalam pencapaiannya bisa terlaksana, tercapai dengan baik, karena kita harus mengedepankan gotong royong. Yeah. Hanya itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Karena terus hampir sama ya semuanya, kedisiplinan siswa dan lain-lain ya. Nah, saya malah mengomentari ini ya. Untuk kegiatan guru penggerak ini kan banyak sekali modul-modul yang dipelajari ya, Bapak Ibu ya. Sekedar hanya masukan saja, ini untuk pembimbing juga, untuk pengajar, karena di sekolah kami itu ada 17 guru Pak, 17 guru kelas ya, dan itu bukan hal yang mudah ketika nanti untuk menyamakan persepsi. Oke lah, untuk CGP itu luar biasa sekali ya, dari mulai pelaksanaan kegiatannya di sekolah, terus juga penerapan apa yang sudah dipelajari sehingga sudah terlihat ketika kegiatan yang ada di kelas. Nah, harapan saya ketika ada kegiatan-kegiatan yang ada di CGP minimal ya, saya kan ada pembelajaran di modul berapa ya, karena beberapa kemarin mengikuti juga kegiatan yang di SIM
TKB itu pun tidak semua guru mau melaksanakan, sehingga minimal dari kepala sekolah mungkin bisa sedikit mempelajari tentang modul-modul yang dipelajari, sehingga kami pun juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang belum CGP, ya, sehingga bisa sharing bersama tentang materi-materi yang ada dan bisa memaksimalkan minimal apa yang sudah dipelajari dari CGP. Kebetulan di sekolah kami adalah Nur Aziza, nanti bisa cara penerapannya di kelas seperti apa. Itu terus selanjutnya di sini otomatis muncul rata-rata untuk kekurangannya ada untuk kolaborasinya proses hasil, terus untuk yang lain ada kontinuitas program monitoring, evaluasi, supervisi mungkin ini. Jadi karena kepala sekolah pun juga tetap harus mendampingi dalam arti tetap melihat program-program yang dilaksanakan. Alhamdulillah beberapa program yang seperti tadi untuk wisata belajar dan lain-lain, meskipun kami harus menyesuaikan. Misalnya ketika ada program wisata belajar, kebetulan kami akan pembagian nilai PTS. Nah, disitulah di sela-sela itu banyak sekali alhamdulillah kegiatan-kegiatan CGP untuk sebagai aksi nyatanya, sehingga kami bisa mengkolaborasikan dengan program-program yang ada di sekolah. Seperti itu. Sekali lagi kami mohon untuk mungkin dari pengacara ada PPT-nya setiap modul, kalau boleh di-share untuk bisa kami pelajari, sehingga nanti dari CGP pun ataupun saya bisa mensosialisasikan kepada semua guru, sehingga nanti kita betul-betul siap. Jadi ketika nanti guru-guru kami kepengen mengikuti kegiatan guru penggerak, itu sudah ada gambaran untuk melaksanakan, dan yang sangat penting adalah memberikan motivasi kepada teman-teman sehingga tidak merasa takut nyusul ini, karena banyak sekali teman-teman yang belum itu nanti tugasnya banyak, sering ini, padahal saya lihat tidak. Awal-awal memang ya mungkin agak terlihat ini, tapi lama-lama alhamdulillah hanya beberapa ini sudah bisa beradaptasi. Di Nur Aziza juga alhamdulillah bisa profesional dan proporsional, ketika mengajar ya mengajar, ketika tugas ya tugas, seperti itu, dan tidak meninggalkan apa yang menjadi kewajiban sedikit pun yang ada di sekolah. Seperti itu. Masukan dari saya, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum yang perlu diperbaiki, menjalin kolaborasi dan komunikasi, yaitu seorang menjadi guru CGP tentunya kita bisa bekerja sama dengan lembaga oknum yang ada di lembaga itu. Misalnya dengan kepala sekolah, sebelum menjadi guru CGP pastinya mendaftar dulu ya Bang ya? Ya. Sebelum mendaftar tentunya minta izin kepada kepala sekolah diizini atau tidak. Nah, setelah itu tentunya seperti tadi yang sudah disampaikan kepada yang dari Mas Ito, sebagai guru CGP pasti bisa membagi waktu dengan tidak meninggalkan tugas yang utama. Yang perlu diperbaiki fasilitas dan sarana prasarana. Karena saya cerita di TK saya, fasilitas dan sarana prasarana TK kami adalah TK negeri. Jadi kita bisa mendapatkan bantuan apapun kalau ada tempatnya, ya. Kami tempatnya terbatas, jadi itu yang masih perlu diperbaiki. Alhamdulillah kita tepat waktu menyelesaikan untuk hari ini. Dari refleksi yang sudah kita dapatkan, kesimpulannya kita bisa mendapatkan jadi apa? Yang pertama adalah visi misi yang berpihak pada murid atau siswa. Mohon izin semua kelas B1 dan B2 Kak Bambang, nanti kita fotokan untuk
dari petugas hotel bersama